Topeng itu membuatnya itu pakai hati, pakai perasaan, pakai jiwa. Dengan adanya kerajinan ini sangat membantu menopang besar sekali, bahkan meningkatkan pendapatan kesejahteraan warga masyarakat. Semoga promosi-promosi itu ditingkatkan, jadi bisa membantu para perajin kami. Nama saya Slamet Riyadi, umur saya 53 tahun, profesi saya sebagai perajin kayu batik. Nama usaha saya itu Binakarya, bidang usahanya kerajinan kayu. Berdiri sekitar tahun 97. Pekerjaan selain perajin juga tani, juga ternak, juga apa aja yang penting untuk menopang kehidupan ini. Tapi yang kita angkat dari dulu adalah kerajinan topeng. Karena apa? Dari dulu awal belum bisa apa-apa, dengan adanya kerajinan topeng bisa mengangkat yang lainnya. Kerajinan topeng yang terdapat di Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, bermula dari adanya tradisi tari topeng. Sayangnya saat itu hanya terdapat satu pengrajin topeng, yakni Mbah Karso. Merasa tidak ada yang meneruskan, beliau mengajarkan keterampilannya itu kepada generasi selanjutnya. Bapak Slamet Riyadi sebagai salah satu muridnya berhasil mengembangkan kerajinan kayu topeng menjadi lebih inovatif. Tidak hanya terbatas pada karya seni dekorasi, Bapak Slamet Riyadi turut memproduksi kerajinan kayu batik sebagai benda fungsional. Sejarah topeng itu dari dulu kala itu cuman ada satu orang perajin. Perajinnya itu sudah tua sekali, nggak punya generasi. Kemudian mereka punya anak menantu. Nah, menantunya itu diajarin bikin topeng, bisa. Nah, menantunya itu yang namanya Pak Wagil itu mengajari termasuk bapak saya dan teman-temannya sehingga bisa membuat produksi topeng-topeng seperti ini. Kalau dulu topeng yang dibikin itu topeng untuk menari, Mas, misalnya klono, panji gitu. Ya, setelah itu kan kita kembangkan. Setelah bapak dan teman-temannya itu bisa mengembangkan, nah barulah kami dan teman-teman seangkatan kami bisa mengembangkan apapun yang ada di sini, tidak hanya topeng, melainkan kerajinan apapun yang ada, yang kita suka. Soalnya yang namanya perajin itu kreatif. Kita misalnya mau bikin apa, nggak usah mikir, Mas. Saya mau bikin kucing seperti itu, sudah. Saya mau bikin misalnya hewan seperti ayam, yo mirip-mirip tapi nggak persis. Topeng aja kalau misalnya, oh kamu bikin topeng yang sudah paham, sudah menjiwai. Ukuran berapa nggak usah pakai ukuran, sudah hafal, Mas. Ukuran S gini, medium gini, XL gini. Jadi wajah-wajahnya sudah terpampang di sini. Jadi mau bikin apa aja, kalau orang itu menjiwai, mencintai seni itu pasti tidak kesulitan. Itu yang kami punyai hanyalah apa ya? Sudah ada di benak kita. Saya mau bikin bebek seperti ini, bebek. Sudah kita nggak perlu lihat bebek enggak, tapi sudah sepintas lihat aja, misalnya sudah kita, oh ya, hasilnya kayak gini. Saya memilih perajin karena ceritanya saya adalah pecinta seni budaya. Karena apa? Kerajinan topeng itu juga berkaitan dengan seni budaya tari topeng. Nah, untuk itu di wilayah sini budaya sangat kental sekali, sangat banyak sekali, sehingga kami memutuskan untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita para pendahulu kami. Tahun pembuatan saya yang mengikuti kerajinan topeng ini sekitar tahun 91 sudah membuat topeng. Tapi waktu dulu itu baru pribadi. Lama-kelamaan kita mengumpulkan anak-anak, jadi kita membuat kelompok yang namanya Binakarya. Binakarya itu artinya membina dan berkarya. Sehingga dengan adanya kerajinan ini, para anak-anak kami, pemuda itu punya kesibukan. Jadi sampai detik ini yang menjalankan kesibukan para perajin itu mayoritas warga sekitar sini. Kalau masalah keuntungan, pertama kali kita dulu cuma mengumpulkan anak-anak supaya anak-anak itu bisa bekerja. Nah, setelah bisa bekerja, mereka kita hitungkan
Mereka kita hitung, kita suruh kerja sehingga mereka mendapat bayaran yang layak. Dan itu pun juga dinikmati warga sekitar sini. Saya nggak ngambil keuntungan banyak. Yang jelas saya ingin mengembangkan, menjaga, melestarikan apa yang menjadi warisan para pendahulu kami, yaitu tentang kerajinan topeng. Alur pembuatan kerajinan topeng ini sebenarnya panjang sekali jalannya, tapi sudah kita ringkas, ada jalan-jalannya, ada misalnya seperti ini. Kan kita menggunakan bahan baku kayu. Kayu untuk kerajinan kayu sengon atau kayu kulit sama aja. Yang jelas pertama itu kayu kita tebang yang sudah umur. Setelah kita tebang, kita ukur, kita belah mau kita bikin apa, kita pola. Setelah itu kita raut. Setelah kita raut, kita remplas. Setelah kita remplas, kita gempul atau kita warna. Setelah kita warna, kita finishing. Lah, setelah finishing, barulah kita packing, siap jual. Siapa aja bisa, bahkan mau orang belajar, mau tanya, tak kasih ini biar tahu tata urutannya atau alur-alur pembuatannya. Di sini juga ada magang-magang, misalnya ada mau belajar, silakan, ada paket-paketnya. Paket membuat topeng ada, paket batik ada, paket menari, paket apapun ada. Di sini juga wisata. Jadi kami melayani wisata apapun, terutama yang ada kaitannya sama seni budaya tari topeng. Kita siap mengawal sampai bisa. Ayolah ke Bubung, kita belajar batik, silahkan. Nanti kita ajari. Paketnya cuma murah, dari 60, 40, 35, udah nanti barang sudah dibawa pulang, barang dicanting sendiri, batik sendiri, apapun hasilnya, silahkan. Nanti itu untuk belajar bersama. Walau terkesan sederhana, dari sebuah karya seni topeng, Bapak Slamet Riyadi telah berhasil membawa kerajinan lokal hingga kancah internasional. Berkat kerjasamanya dengan berbagai pihak, beliau pernah mengikuti pameran seni di berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, Cina, hingga Belanda. Ya jelas perbedaannya banyak sekali. Kalau masyarakat atau pembeli lokal itu ya biasa, tapi kalau yang pembeli orang luar negeri, saya sendiri juga Iran. Mereka tuh suka sekali apa yang kita bikin, misalnya seperti topeng. Topeng itu kan handmade ya, handmade itu dikerjakan cukup hanya tangan, bisa pakai mesin. Jadi membuat topeng itu bagi orang negeri gimana caranya? Jadi saya jelaskan. Kalau topeng itu membuatnya itu pakai hati, pakai perasaan, pakai jiwa. Nah, mereka terus menuntut terus supaya mereka itu tahu ceritanya. Kadang para tamulan itu ingin belajar, bahkan ada yang belajar di sini sampai 3 bulan, bahkan 5 bulan. Itulah, orang luar negeri menghargai seni itu luar biasa, dan di sana itu seni itu tetap diutamakan. Orang luar negeri kalau memang sudah senang itu harga itu tidak masalah. Bener. Tapi kalau jujur, para pedagang-pedagang lokal kan mereka mau dijual lagi, jadi kita ya bisa tahu kerjasama. Tapi orang luar negeri mas kalau sudah suka barang itu dia nggak masalah. Suka duganya pasti ada. Yang paling paling sukanya ya jelas suka duganya perajin setelah mendapatkan order yang banyak, pesanan banyak, itu paling suka, paling senang. Soalnya yang diharapkan itu kita bisa membantu orang-orang yang lain yang membutuhkan, misalnya para perajin yang kita kup atau masalangan itu jelas tertolong mas. Dari dulunya nggak ada, sekarang ada, itu ya cuman lewat barang-barang topeng ini. Jujur saja ya nggak munafik, karena apa? Karena sebelum ada kerajinan topeng ya masyarakat zaman dulu itu biasa aja. Setelah adanya kerajinan itu masyarakat terangkat. Yang dulunya belum bisa naik motor, sekarang punya motor. Seperti itulah, saya nggak cerita panjang, tapi dengan adanya kerajinan ini sangat membantu, menopang besar sekali, bahkan meningkatkan pendapatan kesejahteraan warga masyarakat sekitar sini. Dukanya pandemi ini sangat panjang sekali mas, tapi ini tidak hanya kami yang merasakan, bahkan mungkin mendunia.
Bener, saya ya memang kecewa karena apa? Karena kerajinan ini benar-benar turun drastis tajam. Karena apa? Ini kerajinan ini hubungannya sama wisatawan. Wisatawan nggak masuk dan terutama ya kami yang rugi para perajin. Tapi setelah itu kami sudah terbiasa Mas jadi pasang surut. Kami bisa bekerja yang lainnya, tapi tidak meninggalkan tetap kerajinan ini tetap menjadi ikon kami. Itu Mas. Sampai kapanpun tetap kerajinan ini tak angkat sampai anak cucu kami supaya tetap biar eksis. Hanya bermodal metode promosi konvensional seperti pameran, penjualan retail, dan pengiriman sampel produk, UMKM Bina Karya sempat berhasil menyentuh pasar internasional dengan persentase 40% dari total penjualan. Akan tetapi, di masa pandemi sekarang ini, metode promosi tersebut sulit dilakukan, sehingga berdampak pada menurunnya omset penjualan. Untuk meningkatkan ini sebetulnya yang kita perlukan adalah promosi pengenalan barang-barang kami. Karena kalau produk-produk kami jelas sudah terbiasa, sudah siap. Karena sekarang yang kami butuhkan adalah pasar. Pasar lewat apapun, lewat media apapun, yang penting kembali ke dulu lagi. Apalagi sekarang zaman lebih canggih. Itu harapan kami tetap dibantu untuk promosinya. Semuanya penting, online juga penting. Pokoknya apapun yang bisa kita jual, dijualkan, itu harapan kami. Harapan saya untuk situasi pandemi ini, berharapan semoga promosi-promosi itu ditingkatkan, jadi bisa membantu para perajin kami. Karena apa? Karena kami butuh pasar lagi, butuh pelanggan lagi, yang sementara pelanggan kami dulu lagi mungkin ya off, jadi sekarang perlu harus ada promosi lagi. Maka lewat apapun, media apapun, kalau bisa tolong bantu kami, bantu para perajin yang sekarang baru tidur, tolong dibangunkan supaya bangun nanti bergerak lagi seperti dulu lagi. Lewat itu mungkin nanti pasar kami, barang kami bisa dikenalkan lagi sehingga bisa pulih lagi. Kalau nanti mereka sudah tahu, oh ada produknya, ada barangnya sini, kami siap melayani. Walaupun kami membuat, tapi nggak ada promosi, nggak ada pasar, percuma. Kalau barang, insya Allah nanti siap, tidak hanya di sini, tapi mayoritas di satu kelurahan itu kita produksi. Apalagi di Kalurahan Putat ini sudah dicanangkan mandiri budaya. Nah, dengan lewat itu nanti harapan kami itu semua potensi yang ada di Kalurahan Putat bisa terangkat. Tidak hanya topeng ini, bahkan apapun yang ada kita angkat. Pesan saya terhadap para perajin terus berjuang, tetap semangat, kuat. Dan para generasi penerus janganlah henti-henti untuk berjuang, belajar, karena di atas langit masih ada langit. Harapan kami kesuksesan itu harus diraih. Soalnya kalau menyia-nyiakan waktu nanti akan rugi. Makanya kami sebagai pecinta seni itu tidak ada bosannya. Orang seni itu nggak ada hentinya. Cintailah seni karena seni itu indah sekali. Terima kasih. Tetap semangat, terus berjuang, terus mengembangkan ide-ide kreativitas kita. Kisah dari Bapak Slamet membuat kita menyadari bahwa UMKM di sektor ekonomi kreatif belum sepenuhnya merambah dunia digital. Terlebih di masa pandemi ini, membuat semua aspek kehidupan manusia menjadi serba daring, termasuk aktivitas ekonomi. Maka, untuk memulihkan kembali industri kerajinan topeng di desa tersebut, dibutuhkan promosi yang lebih menarik dan sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu dengan melalui digital branding. Digital branding bisa menjadi terobosan bagi UMKM seperti Bina Karya dalam memperkenalkan produk-produknya, agar lebih dekat dengan konsumen tanpa terbatas pada ruang dan waktu. Tidak hanya itu, melalui digital branding diharapkan dapat menarik pembeli secara lebih luas dan variatif.